Ya. Apa katanya? Ininya ya, ke LMS-nya ya, nanti bisa WA. Ya, oke, Iya, kita Pak. mulai saja. Ya, kita mulai. Sudah belum? 8.19 sederhana. Ya, kita mulai ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kalau Anda cek di LMS ya. Mana LMS? Saya belum buka LMS. Ya, kalau dicek LMS-nya, LMS global itu saya upload chapter 5 lengkap ya. Jadi kemarin kita baru sampai depannya chapter 5 ya. Ya, oke, mana dia? Ya, yang ini ya. Ya, jadi kita masih punya 3 bab yang harus dibahas ya. Kita masih punya chapter 5 ya. Kalau malam sih saya bikin cepet ya. Chapter 5, chapter 6, chapter 7 ya. Oh, ada masih 4 ya. Kita masih punya 4 bab ya yang harus kita bahas ya, bicara tentang the 7 enabler of COVID-5, kemudian bicara tentang domain and process, bicara tentang implementation of GIT with COVID-5, kemudian bicara tentang proses assessment model. Ya, saya akan bahas e-booknya detail karena saya akan adakan kuis ya. Jadi Anda sudah saya kasih kuisnya, walaupun kemarin saya agak error settingannya ya, settingannya justru saya tidak menghidden jawabannya ya, harusnya saya hidden. Anda harusnya tidak bisa buka jawabannya, tapi ternyata punya akses ya, tapi itu secara nggak langsung Anda bisa belajar dari situ ya. Nggak apa-apa, saya sudah punya bank soal ya, ada 160 kurang 1 lah ya, 159 soal ya. Dan itu soalnya beragam, soalnya dari yang sederhana ya, soalnya sampai yang agak intermediate sampai yang kompleks gitu ya. Dan sepertinya sumber yang saya angkat juga apa namanya, kalau dibilang membahas semuanya enggak gitu ya. Jadi nanti untuk kuisnya apa namanya, saya pilihkan yang sudah saya sampaikan. Jadinya saya harus menyampaikan banyak. Ya, kemudian Anda akan kuliah tanggal berapa? Tanggal 4 ya, tanggal 4 Oktober Anda sudah mulai kuliah lagi. Ya, jadi sekarang minggu-minggu isi KRS ya. Jangan ketinggalan ngisi KRS-nya ya. Kemudian nanti lanjut di semester berapa? Semester 5 ya. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Suara saya kedengaran Pak, nggak? Kecil, besar? kedengaran, Pak. Besar, Saya Pak. takutnya Besar, kecil ya. besar. Oke. Ya, kita masih punya sekarang jatuhnya minggu ke-9 ya, pertemuan 9. Pertemuan 9, pertemuan 10, 11, 12 ya, masih ada 4 minggu sama sekarang. Ya, berarti saya nambah 2 pertemuan lah ya, sampai di sinilah, sampai tanggal 23 ya. Saya nambah 2 minggu untuk presentasi UASnya. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan masuk di, sebenarnya sebagian sudah saya sampaikan ya, tapi ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan kalau tidak punya akses lagi ke Aurelinya karena sudah 10 hari ya. Ya, jadi saya coba, ini sebenarnya sebagian sudah ada di sini ya. Kalau nanti agak-agak beda-beda, ini pertemuan 8, ini chapter 5 ya. Kalau ini saya merujuk pada pertemuannya, kok di sini saya mengambil dari e-booknya gitu ya.
Oke, jadi hari ini kita akan agak panjang ya kuliahnya. Tidak ada apa namanya selingan apakah kuis gitu ya, apakah yang lain. Tapi kalau saya nggak tahu nih selesainya apa 1 jam apa 2 jam gitu ya. Nanti saya minta 15 menit terakhir lah. Saya ada apa namanya saya mau minta tolong ya sama anak PI pagi gitu ya. Nanti aja saya omongin. Oke, so we begin our lecture ya. Kita mulai kuliah kita. Ya, harusnya ini ada biar nggak terlalu membosankan ya karena ini teori. Harus ada jeda lah ya, harus ada jeda di antara materi-materi yang saya sampaikan. Ya, you have to listen carefully ya. Anda harus mendengarkan dengan baik ya untuk bisa memahaminya. Nah, di sini apa namanya saya sudah buatkan versi bahasa Indonesianya dan apa namanya asli dari e-booknya dan versi bahasa Indonesianya gitu ya. Hari ini saya pengen selesai chapter 5 secara keseluruhan ya, apakah selesai 1 jam atau 2 jam gitu ya. Kalau di kelas malam mungkin saya nggak sedetil ini ya karena waktunya terbatas. Tapi kalau di kelas pagi saya punya waktu yang lebih banyak sehingga saya bisa mendetilkan dari materinya gitu ya. Nah, jadi nanti beberapa poin sudah saya lihat di kuisnya itu keluar gitu ya. Jadi saya pikir kalau saya tidak sampaikan kemudian muncul di kuis agak gimana ya, Anda nanti pasti bakal komplain, Pak ini belum disampaikan gitu ya. Saya lihat beberapa poin yang belum saya sampaikan seperti minggu kemarin ya. Minggu kemarin chapter 4 saya ulangi lagi karena memang ada beberapa poin yang disampaikan di kuisnya gitu ya. Oke, jadi Anda dengarkan saja kemudian Anda pahami ya. Kemudian harusnya ini langsung dibalas sama kuis gitu ya. Oke, kita mulai aja. Ini agak sedikit mengulang ya, tapi supaya bisa nyambung lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai ya. Jadi kita masuk di chapter 5. Kita bicara tentang the 7 enabler ya. The 7 enabler of COVID-5 ya. Oke, di sini dimulai dengan sebuah quote ya dari Walt Disney. Ya, Walt Disney ini orang ya yang bikin apa Mickey Mouse yang macam-macam ya. Ini dia hidup tahun 1901-1966. Dia bilang, all our dream can come true if we have the courage to pursue them. Ya, semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya, gitu ya. Oke, di sini di e-book ini selalu ada quote-quote di awalnya ya. Ya, berarti mungkin pengantar lah di chapter ini. Oke, di sini sedikit mengulang. The 7 COVID-5 enabler were outlined in chapter 4 under the principle 4 ya. Enabling a holistic approach, where it was made clear that enabler need to work together if governance is to achieve ya. Di sini dikatakan bahwa di COVID-5 ya, spesifiknya lagi ketika bicara tentang enabler ini sudah dibahas ini atau enabler itu adalah prinsip keempat gitu ya. Prinsip keempat dari COVID-5 itu bicara tentang enabling a holistic approach ya. Jadi minggu lalu sudah saya sampaikan ulang lagi tentang apa itu a holistic approach ya. Jadi di sini kita mengatakan ketika kita bicara tentang COVID-5, ketika kita bicara tentang prinsip keempat, karena di COVID-5 punya 5 prinsip. Nah, prinsip keempat ini bicara tentang enabling a holistic approach ya. Jadi di sini dikatakan enabling itu membuat jadi gitu ya. Holistic itu pendekatan yang menyeluruh ya. Nah, nanti yang dimaksud dengan pendekatan yang menyeluruh itu sudah saya sampaikan. Jadi kita mendekatinya itu melalui 7 enabler ya. Jadi ada 7 enabler yang kita jalankan gitu ya. Maka itu dikatakan sebagai a holistic approach. Nah, ketujuh enabler itu dikatakan harus bekerja sama ya supaya tata kelola dapat dicapai ya. Minggu lalu sudah saya singgung sedikit ya.
Oke, ya, 7 enabler diuraikan dalam bab 4 ya, di bawah prinsip mengaktifkan pendekatan holistik ya, di mana dijelaskan bahwa enabler ya perlu bekerja sama. Ya, jadi nanti Anda akan paham ada 7 enabler ya, ada 7 enabler. Nah, 7 enabler ini harus bekerja sama jika governance atau tata kelola ingin dicapai ya. Jadi bab ini membahas masing-masing dari 7 kategori enabler secara mendalam. Apa aja Pak 7 enabler itu? Kita bisa lihat ke sini ya supaya agak nyambung. Kalau lah ya. Ya, baru 8.30 ya, masih 2 jam lagi. Ya, oke, sibuk sepertinya Houston. Ya, jam rush hour ya. Ditolak kita ya. Seriusan ditolak ini. Ayolah. Ya sudah, kita on di mode ya. Saya butuh chatter for. Ya, akses ke sananya sibuk kayaknya. Atau prioritas yang berbayar ya. Ya, oke. Jadi kita lihat-lihat aja poin di sini ya. Tadi kita bicara tentang holistic approach ya. Kemudian kita poinnya adalah menjalankan 7 enabler ya. Jadi yang dikatakan sebagai enabling a holistic approach adalah menjalankan ketujuh enabler. Nah, enabler itu Anda harus paham satu-satu ya. Yang pertama adalah bicara tentang prinsipal ya. Ini bicara tentang prinsipal, bicara tentang policy, bicara tentang framework. Yang kedua bicara tentang proses ya. Ini beberapa kalau proses Anda sudah ketemu di presentasi kemarin. Ya, yang ketiga itu bicara tentang organizational structure ya, struktur organisasi. Jadi ini poin-poin ketika nanti Anda presentasi harus muncul struktur organisasi. Kemudian bicara tentang culture, bicara tentang etik, bicara tentang behavior. Ya, hari ini saya akan detailkan ya. Oke, dari ebook ini ya. Kemudian kita bicara tentang information number 5. Kemudian kita bicara tentang ini services, infrastructure and application. Kemudian yang ketujuh bicara tentang people ya. Bicara tentang people, bicara tentang skill, bicara tentang kompetensi ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Kabit 5 punya 5 prinsip. Prinsip kelima bicara tentang enabling a holistic approach ya. Kemudian nanti di enabling holistic approach itu berarti kita menjalankan ke-7 enabler ya. Ya, oke, masih ditolak ya. Ya, oke, kita lanjut aja ke sini ya. Nah, jadi di sini pembahasan selanjutnya adalah kita akan ketemu dengan dua konsep ya. Dua konsep yang ada di nanti mungkin jam 9.30 ya, saya bikin short quiz ya. Quiz dadakan ya. Jangan bilang-bilang ya. Coba ya, saya lihat feedbacknya ya. First of all, each enabler is expressed in terms of two concept ya. Ini udah minggu lalu, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Ya, ketika kita bicara enabler ya, kita akan ketemu dengan dua konsep. Konsep yang pertama bicara tentang enabler dimension, ya. Oke. Yang kedua bicara tentang enabler performance management, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa dua konsep ya, yang digunakan di enabler, maka yang pertama apa? Enabler dimension, yang kedua adalah enabler
performance management. Gitu ya. Itu turunannya. Ya, pertama-tama setiap enabler dinyatakan dalam dua konsep ya. Di sini enabler dimension diartikan sebagai dimensi pemberdaya, dan enabler performance management diartikan sebagai manajemen kinerja pemberdaya. Oke, kita lanjut saja. Nah, kemudian di COVID-5 ya, dia menggunakan kata dimension. Ya, the word dimension is used considerably by COVID-5. Jadi kata dimension ini tidak hanya digunakan di enabler dimension, tapi juga digunakan di process dimension, capability dimension. Ya, jadi Anda nanti kalau ada pertanyaan di COVID-5 kata dimensi dikenal di terminologi apa, maka jawabannya ada process dimension, capability dimension, sama enabler dimension. Walaupun di chapter ini kita sedang bahas mengenai enabler dimension ya. Oke. Selanjutnya, dimension is best understood as meaning. Ya, jadi dimensi ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin dimensi ya. Jadi apa sih dimensi? Dimensi itu is best understood as meaning aspek, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya melihat dimensi tertentu, maka sebenarnya itu adalah bicara tentang aspeknya apa sih ya. Kemudian a set of element ya, kumpulan dari elemen ya. Jadi dimensi itu ya dimensi ya, atau aspek-aspek ya. Di sini ada S ya, berarti aspek-aspek atau kumpulan dari elemen. Ya, kata dimensi banyak digunakan di COVID-5 ya. Ada dimensi proses, ada dimensi kemampuan, ada dimensi pemberdaya. Kemudian dimensi coba saya kecilin dikit. Ya, dimensi paling baik dipahami, kita kecilin lagi. Ya, dimensi paling baik dipahami sebagai makna aspek atau kumpulan dari elemen. Ini saya pikir sudah bisa dipahami. Kemudian kita masuk kepada istilah pertama yang ada di COVID yang bicara tentang proses dimension. Ya. Ada namanya proses dimension. Ya, tadi kita ingat kita lagi bicara tentang dimension. Yang pertama itu ada yang namanya, ini sedang menjelaskan istilah namanya proses dimension. Ya, jadi proses dimension itu mengcover semua aspek of every COVID-5 process. Ya. Jadi semua aspek yang terlibat di COVID-5 proses itu adalah yang dikatakan sebagai proses dimension. Apa aja? Nama dari proses, tujuan dari proses, kemudian bagaimana praktisnya dan lain-lain. Pokoknya semua aspek, semua dikatakan tadi, semua elemen ya yang terkait dengan proses itu adalah proses dimension. Ya. Nanti ini dibahas di chapter 6 ya, pembahasan setelah ini. Yang kedua adalah bicara tentang the capability dimension. Ini juga udah saya ulang juga, tapi nggak apa-apa biar nyambung. The capability ya, berarti ini adalah kemampuan ya. Jadi dimensi dari capability itu bicara tentang mengcover semua aspek yang mengenai tentang proses assessment model ya. Proses assessment itu apa sih? Penilaian ya, penilaian. Proses yang kita hitung. Nanti Anda ketika presentasi kemarin pasti ada ya, assessment. Jadi ketika kita assessment, kita hitung bagaimana governance-nya sebuah enterprise saat ini, apakah sudah baik, apakah sudah dijalankan, seperti itu ya. Nanti ini kita bahas di chapter 9 ya, atau 8 ya, kalau nggak salah. Ini ada sedikit salah ini. Ya, ini akan kita bahas di chapter 9 atau 8 ya. Bicara tentang bagaimana mengukur proses dijalankan di sebuah enterprise ya. Ini pembahasan terakhir kita ya, baru nanti Anda presentasi. Nah, yang ketiga ketika bicara tentang enabler dimension. Ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, apa yang di-cover, apa yang dibahas, aspek-aspek apa yang terlibat ketika enabler dimension, maka jawabannya adalah yang pertama adalah stakeholder, yang kedua adalah goal, yang ketiga adalah life cycle, yang keempat adalah good
practice. Ya. Jadi di sini kita sedang bicara tentang enabler, ya. Atau lebih spesifiknya lagi kita bicara tentang prinsip keempat, ya. Kita sedang bicara tentang prinsip keempat, di mana prinsip keempat dari COVID 5 ini bicara tentang apa? Enabling a holistic approach, ya. Enabling a holistic approach, ya. Ya, pendekatan secara holistik. Nah, di sini kita ketemu dengan 7 enabler. Nah, ketika bicara tentang 7 enabler, maka di situ ada namanya enabler dimension, ya. Ada namanya enabler dimension. Nah, enabler dimension itu bicara tentang apa? Bicara tentang stakeholder, bicara tentang goal, ya. Bicara tentang life cycle, ya. Satu lagi bicara tentang apa? Bicara tentang good practice. Ya, dari masing-masing 7 enabler ini dia akan bicara ke 4 dimensi dari enabler ini. Bisa dipahami lah, nanti kita bahas itu semua. Kita bongkar satu-satu sampai jam 10 ya. Oke, ini tadi ya, dimensi proses mencakup aspek dari setiap proses ya. Bisa nama, bisa tujuan, bisa prakteknya dan sebagainya. Kemudian tadi dimensi kemampuan ya, aspek model penilaian proses ya. Yang diperlukan untuk menilai kemampuan setiap proses, dalam hal ini tingkat kemampuan 0 sampai 5 ya. Oke. Kemudian enabler mencakup aspek dari setiap enabler, dan aspek-aspek tersebut adalah nih pemangku kepentingan, stakeholder, goal, life cycle sama good practice ya. Di sini pakai istilahnya good practice ya, bukan best practice ya. Oke, good practice. Apa bedanya good sama bad? Apa bedanya good sama best? Nah, nanti saya tanyain di ini aja ya. Jelaskan menurut saudara apa perbedaan good sama best ya. Yang good itu belum tentu best, Pak. Ya. Ya nanti lo ya. Oke, kita masuk kepada dimensi enabler yang pertama. Ya. Yang namanya adalah stakeholder ya. Ini udah kita bahas juga ketika kita bahas di prinsip nomor 1 ya. Apa yang utama itu? Meeting the stakeholder need ya, kalau nggak salah ya. Menjalankan semua keinginan dari stakeholder ya. Prinsip yang pertama ya, bicara tentang stakeholder. Ya, di prinsip yang pertama silakan Anda buka lagi. Itu bicara tentang meeting the stakeholder need ya, the stakeholder need gitu ya. Jadi kita harus paham siapa itu stakeholder, kita harus paham apa yang mendrive stakeholder gitu ya. Yang mempengaruhi need dari stakeholder itu apa. Kita udah belajar tentang apa itu politik, ekonomi, apalagi itu saya lupa itu ya adalah. Nah kemudian di sini dikatakan stakeholder are any people internal to enterprise ya. Jadi ini sama pembahasannya ketika kita bahas prinsip 1, or external who are involved ya. Apa itu involved? Terlibat ya. Yang terlibat. Jadi stakeholder adalah semua pihak yang terlibat, apakah dia internal atau eksternal. Kemudian poin kedua adalah have an interest ya. Apa itu have interest? Memiliki kepentingan ya. Memiliki kepentingan ya. Oke. Nah, di sini kita punya ya, ini ada bahasa Indonesianya. Stakeholder adalah setiap orang, apakah internal perusahaan atau eksternal yang terlibat, oh benar ya, atau memiliki kepentingan, oh benar ya. Dalam enabler ya. Contoh pemangku kepentingan ditunjukkan dalam tabel 51. Nah, ini ada tabel yang Anda bisa lihat di sini. Ini ada internal stakeholder ya, ada external stakeholder. Ini yang saya skip minggu lalu ya. Ini sebenarnya saya sudah bikin PDF-nya, slide-nya, tapi ternyata sepertinya dalam proses save-nya itu ada yang saya delete gitu ya. Atau saya lupa, pengennya saya bikin PDF yang lain, tapi saya keburu lupa gitu ya. Nah, di sini ada poin-poinnya. Jadi kalau kita bicara tentang enterprise ya, kita bicara tentang enterprise,
kita paham bahwa enterprise kita bagi menjadi 3 ya. Di situ ada owner-nya gitu ya. Kemudian di situ ada director-nya gitu ya. Atau kita bilang jangan director, governance aja ya. Ada governance-nya gitu ya. Ada tata kelolanya dan juga ada manajemennya gitu ya. Ada manajemen. Nanti di level yang bawah lagi ya operasional gitu ya. Tapi kalau di sini sepertinya di bawah semua ya. Tidak hanya owner, governance, tata kelola. Ini internal lah ya. Ini internal stakeholder-nya, nanti ada eksternal stakeholder-nya. Di sini ada board of director ya. Ini ibaratnya tata kelola paling tingginya ya. Kemudian ternyata shareholder itu bukan internal tapi eksternal ya. Kemudian ini ada manajemen level tingginya ya, ada CIO, Chief Executive Officer ya, ada Chief Financial, ada Chief Information, ada Chief Risk ini ya, ada lain-lainnya, operasional dan lain-lain ya. Ini manajemen level tingginya lah. Kemudian ada Business Executive Manager, ada Business Executive, ada Manager and Business Process Owner ya. Ada Risk and Compliance Manager, ada Security Manager, ada Service Manager, ada Internal Auditor ya, ada IT Manager, ada IT User gitu ya. Nah, nanti ketika Anda presentasi, Anda harus mengidentifikasi internal stakeholder-nya siapa aja. Gitu ya. Jadi ini nanti larinya ke struktur organisasi gitu ya, di internal stakeholder-nya. Saya pikir nggak terlalu sulit, nanti tinggal dilihat aja. Apakah nanti semua level ada gitu ya. Karena nanti kan sesuai kebutuhan juga ya, apakah perlu. Tapi kalau di Kabut 5, ini poin-poinnya sudah mereka jelaskan gitu ya. Tapi tidak harus ada semua sih ya, kebutuhan aja menurut saya. Kemudian ketika bicara tentang external stakeholder ya, di situ ada shareholder ya, shareholder, ada customer sudah jelas ya. Customer itu adalah orang yang punya kepentingan, orang yang komplain kalau produk kita jelek gitu ya, orang yang akan memberikan apa istilahnya, apa ya kalau di customer itu. Kalau Anda beli barang kan suka ada ya diminta bintangnya berapa, kemudian nanti ada komennya gitu ya. Itu bagian dari penilaian gitu ya, memberikan rating. Ya, jadi customer merupakan bagian dari external stakeholder. Kemudian business partner ya, jelas, kemudian supplier. Kemudian regulator ya. Regulator ini bisa pemerintah ya. Bisa pemerintah, bisa juga swasta ya, swasta yang bikin standar. Ya, seperti ISAKA gitu kan. Itu juga sebenarnya kan swasta yang membuat standar yang harus diikutin gitu ya. Tapi pemerintah juga punya regulasi-regulasi, punya aturan, punya undang-undang yang harus dijalankan gitu ya. Dan pemerintah juga punya kepentingan sama kita ya, udah saya bahas minggu lalu. Konsultan juga sama ya, apa konsultan IT, apa konsultan keuangan gitu ya. Pihak ketiga yang kita cari jasanya ya untuk ya tertentu lah ya. Kemudian ada eksternal auditor ya, sudah jelas ya. Apakah IT atau juga finance, banyak lah. Nah ini adalah contoh-contoh dari internal stakeholder dan external stakeholder. Jadi nanti ketika Anda presentasi, Anda harus bisa menjelaskan ini adalah internal stakeholder-nya, ini adalah mungkin nanti lebih kepada struktur organisasi yang diangkat gitu ya. Saya pikir ini nggak terlalu sulit. It is the stakeholder need that drive the enterprise goal ya. Jadi di sini sampaikan, ini udah kita bahas di prinsip nomor 1. Jadi kebutuhan, keinginan dari stakeholder itu yang menderive, yang mengarahkan enterprise goal, ya, yang then self-derive the IT related goal needed by the enterprise. Ini sudah kita bahas ketika presentasi kemarin ya. Oke, ini bahas Indonesianya. Shareholder pemegang saham itu dianggap sebagai eksternal. Ini diartikan sebagai pemegang saham ya, shareholder ya, bukan ownernya ya. Kemudian ya kita bisa berdebat di sini lah ya. Oke, ini sudah kebutuhan pemangku kepentingan yang mendorong tujuan perusahaan, yang menentukan tujuan terkait IT yang dibutuhkan oleh perusahaan. Saya pikir itu sudah jelas. Sekarang kita masuk kepada enabler dimension yang kedua. Ya, kita bicara tentang goal. Kita bicara tentang goal.
Di sini dikatakan enabler, ya, enabler provide value to enterprise, ya. Jadi masing-masing enabler akan memberikan value kepada perusahaan dengan cara apa? Achievement of goal, ya. Dengan cara mencapai sebuah goal. Kemudian di sini keluar nanti di kuis, each enabler goal is described in term of 3 kategori, ya. Jadi ketika kita bicara goal, nanti masing-masing enabler, ya, masing-masing enabler itu akan punya goal, ya. Nah, masing-masing enabler ini kita bagi menjadi 3 kategori, ya. Oke, di sini artinya enabler memberikan nilai bagi perusahaan dengan pencapaian tujuan. Setiap tujuan dijelaskan dalam 3 kategori, ya. Ini kayaknya sepertinya lebih terang, ya, daripada saya jelaskan pakai bahasa Inggris. Enabler memberikan nilai bagi perusahaan dengan pencapaian tujuan. Setiap tujuan enabler dijelaskan menjadi 3 kategori. Nah, yang ini akan keluar di kuis, ya, akan keluar. Ada beberapa kuis yang bertanya tentang ini. Ya, kita bahas satu-satu. Bicara tentang enabler kategori. Yang pertama adalah intrinsic quality. Yang kedua adalah contextual quality. Yang ketiga adalah access and security. Bahasa Indonesianya kualitas intrinsik. Yang kedua adalah kualitas kontekstual. Yang ketiga adalah akses dan keamanan. Yang keluar kayaknya yang ini nih, yang ketiga. Oke, mungkin yang 2 lain juga bakal keluar. Yang ada di kuis punya saya, ya. Oke, kita bahas satu-satu. Apa yang maksud dengan intrinsic quality? Quality adalah kualitas, intrinsic berarti in, ya. Di sini dikatakan enabler work accurately and objectively providing reputable, accurate, and objective result, ya. Jadi ingat, kita akan punya 7 enabler, dan 7 enabler itu akan mempunyai goal. Nah, dan goal ini yang sedang kita bicarakan, ini adalah kategori intrinsic quality. Jadi kalau di intrinsic quality, setiap enabler dari 7 enabler itu bekerja secara akurat, gitu ya, itu goalnya. Kemudian menyediakan secara objektif, reputable, accurate, and objective result, ya. Ini saya pikir bisa dipahami. Let's see the translate. Enabler bekerja secara akurat dan objektif, ya, memberikan hasil yang bereputasi baik, akurat dan objektif. Oke. Itu adalah kualitas intrinsik, ya. Yang kedua, kategori yang kedua bicara tentang contextual quality. Enabler is fit for purpose, ya. It display relevant and effectiveness, ya. Jadi bicara tentang in the context in which it is used. This means it will understandable, easy to use, and it will work and achieve outcome completely, appropriately, and consistently. Ini bicara tentang, saya agak sulit menjelaskan yang ini, ya. Enabler cocok untuk tujuan, yaitu menampilkan relevansi dan efektivitas dalam konteks di mana dia digunakan. Ini berarti akan dapat dimengerti, mudah digunakan, dan akan bekerja dan mencapai hasil yang lengkap, tepat, dan konsisten. Jadi tujuannya secara konteksnya, gitu ya, mungkin gampang seperti itu. Ya, yang ketiga, ya, kalau bicara pertama bicara tentang intrinsik, yang kedua tentang konteks, yang ketiga bicara tentang access and security. Ini Anda kasih tanda nanti keluar di kuis, ya. Enabler and its outcome are accessible as required. Jadi enabler dan hasilnya dapat diakses, ya, sejauh yang dibutuhkan. Jadi ketika diperlukan dia ada. But also secure so that enabler outcome are only accessible to those people who need and have been granted access, ya. Jadi ketika enablernya sudah ada hasilnya, gitu ya. Jadi ini bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan, tapi dia terjamin juga, ya. Ini ada keluar di salah satu pertanyaan di kuis, ya. Ya, oke, ini tadi pernyataan saya. Jadi enabler, coba kita lihat bahasa translate-nya. Enabler dan hasilnya dapat diakses sesuai kebutuhan, ya, oke. Tetapi juga diamankan sehingga hasil enabler hanya dapat diakses oleh orang-orang yang membutuhkan dan telah diberikan akses. Dah, ya.
Jadi ini bicara tentang akses, keamanan, ini bicara tentang bagaimana bekerjanya, kualitas intrinsiknya, ini bicara tentang kontekstualnya ya. Perbedaannya mungkin bisa kelihatan ya. Itu adalah 3 kategori dari goal ya. Kita lanjut aja. Yang berikutnya kita ketemu dengan life cycle. Ya, each of the enabler has a life cycle. Ya, dari setiap 7 enabler akan memiliki life cycle. That start with planning. Ya, akan di start dengan planning, the introduction of enabler. Kemudian ada operational, ya, operationally using it and then eventually disposing of it at the end of its lifetime. Ya, jadi nanti akan ada life cycle phase seperti ini untuk setiap enabler. Ada plan, ya, ada rencana, ada desain, ya, bagaimana desainnya. Kemudian ada build, ya, ada use, ada evaluate, ada update. Nanti di contohnya ada ya. Di masing-masing enabler itu ada contoh-contohnya. Ini pengantar aja ya. Setiap enabler memiliki siklus hidup yang dimulai dengan merencanakan, ya, kemudian menggunakannya, dan akhirnya membuangnya ya. Nanti kita lihat kalau memang sudah tidak diperlukan sebetulnya ya. Ada rencana, ada desain, ada bangun, ada operasikan, ada evaluasi, ada dispose, ada buang. Nah, di sini ini yang sepertinya nggak saya bahas ya. Ada manual namanya adalah enabling process. Anda boleh cari ya, enabling process ini. Sorry, ini bicara tentang good practice ya. Ini poin yang kelima ya. Sorry, poin yang keempat ya. Bicara tentang good practice. Each of enabler need to be defined in term of the good practice ya. Jadi yang kita lakukan itu harus kita jalankan dengan apa contoh-contoh yang sudah ada ya. Kemudian di sini dikatakan COVID 5 provide the good practice that should be used for some enablers such as process and information in the COVID 5 enabling process ya. Nah, ini bisa aja saya minta Anda mencari dokumen ini. Ada dokumen namanya adalah COVID 5 enabling process gitu ya. Kemudian satu lagi adalah COVID 5 enabling information manual. Ya, ini dua dokumen ini bicara tentang bagaimana COVID 5 dijalankan gitu ya. Oke, misalnya kalau kita search sedikit. Ya, coba harusnya di open itu ya. Harusnya kita tidak apa COVID 5 enabling process ya. COVID 5 enabling prosesnya ada ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya upload juga sih beberapa ya. Ya tuh benar. Ya, ini adalah contoh good practice yang dijalankan oleh COVID 5 ya. Ya, di sini ada ini bicara tentang satu tadi COVID 5 enabling information. COVID 5 enabling information. Nah, ada semuanya. Oke, enabling oke. Ya, ini adalah bicara tentang enabling proses ya, enabling information mana? Nah, ini. Atau ini. Ya, oke. Saka. Ya, ini ya. Ini adalah contoh dokumen. Ya. Mungkin pernah di awal-awal pernah saya sampaikan juga ya. Silakan dicek LMS-nya. Pernah ada dokumen yang saya upload ya. Ya. Oke. Coba kita ya. Presentation. Ya, oke. Kita pakai begini aja. Kita download aja dulu ini. Ya. Pasti lama deh kalau kayak begini. Oke, saya bikin
Saya pikir kalau yang ini saya belum upload ya ini. Ini belum saya upload di LMS. Tapi kalau yang enabling proses kayaknya sudah ya. Ya, oke. Jadi di sini ada dokumen pertama ya. Saya coba detailkan dulu. Di sini bicara tentang good practice ya. Dikatakan each of the enabler need to be defined in terms of the good practice in it will use ya. Jadi di good practice-nya ada beberapa dokumen yang dimiliki oleh COVID-5 atau kalau di sini juga bisa kita ambil dari tempat yang lain. Kalau dari COVID-5 ada 2 manual yang bicara tentang good practice, itu adalah COVID-5 enabling process, itu yang pertama. Yang kedua adalah COVID-5 enabling information manual. Ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang proses di sini ada dokumen punyanya Isaka ya, punyanya COVID-5. Itu ada 230 page ya. Ini bisa akses secara free saya pikir. Nah, ini sebenarnya ya poin-poin yang kita bahas gitu ya. Oke, ini ada di sini. Ini sudah saya upload ini ya. Yang kedua itu ada mana dia? Ini dia ya. Coba kita presentation mode-nya aja. Ini bicara tentang enabling information ya. Oke. Coba kita lihat daftar isinya. Ya, sama ya. Information model, kemudian wah, ini detailnya lagi ya. Tapi mungkin saya nggak sampai sini lah ya. Tapi kalau Anda pengen buka-buka silakan. Di sini ada addressing information governance and management issue using COVID-5 ya. Sampai pada tentang big data. Ya, ini ibaratnya good practice-nya lah ya. Anda bisa ikutin, kita bisa ikutin, atau perusahaan bisa ikutin. Ya, itu. Kemudian ada lagi selain kedua ini, bicara tentang good practice, yang bicara tentang culture, bicara tentang etik, bicara tentang behavior, itu ada textbook karyanya Kotter tahun 1996. Namanya adalah Leading Change ya. Coba kita lihat ya, bisa diakses secara gratis. Ya. Apa tadi namanya? Leading Change by Cutler. Ini dia ya. Leading Change. Nah ini ya. Leading Change. Why Leading Change? Kayaknya sih ini ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa. Oke, ya ini satu kuliah sendiri ya. Ya, mungkin nanti saya kasih tugasnya adalah resume leading change. Wah, Pak pakai bahasa Inggris, Pak. Tinggal klik kanan ya, translate Indonesia, selesai masalah. Ya, oke. Biarkan Google Translate-nya bekerja. 3, 2, 1. Beres kan? Oke, ya. Jadi bahasa seharusnya bukan obstacle lagi ya. Karena Google Translate sudah bekerja atau sudah berevolusi lah ya, bertahun-tahun gitu ya. Ada AI di situ ya. Seperti itu. Ini belum ditranslate ya. Langsung translate. Oke ya. Nanti saya pikirkan apakah saya bakal sampai situ ya. Tapi di sini poinnya adalah ketika bicara COVID-5 ya, good practice itu dia mengambil manual-manual ya, contoh-contoh atau textbook gitu ya. Ya itu sudah membahas ada poin-poin yang bisa kita ikutin gitu ya. Ada good practice, ada best practice gitu ya. Jadi kalau orang lakukan itu bertahun-tahun dan bagus, kemudian orang ikutin gitu, itu best practice-nya ya. Ya contohnya ya COVID-5 ini best practice gitu ya, secara overall-nya.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, masing-masing enabler perlu didefinisikan dalam hal praktik baik yang akan digunakan. Kebetulan menyediakan praktik baik yang harus digunakan untuk beberapa enabler seperti proses dan informasi dalam ini bicara tentang proses dan informasi ya. Ada 7 ya. Ini yang nomor 2, ini yang nomor berapa gitu ya informasi. Itu ada Cobit 5 enabling process sama Cobit 5 enabling information ya. Ini 2 enabler aja ya. Kemudian di enabler yang ke-7 ada bicara tentang etik ya, atau ke-6 ya, budaya perilaku juga ada di sini ya, itu poinnya. Oke. Udah berapa menit saya ngomong? Baru setengah jam ya. Halo, masih mengikuti? Masih mendengarkan? Masih Pak. Ya, karena ini teori ya. Ya, sabar aja ya. Oke, kita lanjut. Masih banyak yang harus saya sampaikan. Berikutnya kita masuk kepada enabler performance management ya. Bagaimana kita mengukur enabler? Tadi kita udah bicara ada 7 enabler, kita bicara ada 4 dimensi enabler. Di sini ini sebenarnya masih mengulang yang kemarin ya, nggak apa-apa lah. Di sini disampaikan performance of enabler is managed in Cobit 5 through the assessment of each of the 4 enabler dimension. Cara mengukur performance dari enabler ya. Jadi cara mengukur enabler dari Cobit 5 ini itu dengan cara memberikan assessment, memberikan pendampingan untuk setiap enabler ya, untuk setiap dimensi. Jadi ada 7 enabler. Kemudian masing-masing enabler ini akan memiliki 4 dimensi ya. Berarti nanti kita ada 4 kayak 7 ya, ada 28 ibaratnya ya. Ada 28 performance yang akan kita ukur. Apa aja yang kita ukur? Dimensi stakeholdernya, goal, life cycle, sama good practice-nya ya. Kemudian bagaimana assessment itu? Assessment di sini ada 2 cara. Yang pertama adalah conducting by asking a question to determine whether each enabler dimension has been achieved ya. Dengan cara memberikan pertanyaan apakah setiap enabler di setiap dimensionnya itu sudah tercapai. Atau kita bikin metric that can be used to measure the extent of the achievement, mengukur perkembangan dari pencapaiannya. Ya. Kinerja enabler ya dikelola melalui penilaian masing-masing dari 4 dimensi enablernya, pemangku kepentingan, tujuan, siklusnya, dan praktik yang baik. Penilaian hanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Jadi assessment itu adalah mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah setiap dimensi enabler ya telah dicapai dan menentukan metrik yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian ya, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 ya. Jadi di sini bagaimana kita mengukur bicara tentang kinerja dari enablernya. Ya, ada 7 enabler, ada dari masing-masing enabler punya 4 dimensi. Ini sudah saya bahas ya minggu lalu, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Jadi dari 7 enabler itu akan ada 4 dimensi, akan ada stakeholder, dimensi stakeholder, dimensi goal, dimensi life cycle, sama dimensi good practice. Jadi ketika bicara tentang Cobit 5, bicara tentang prinsip keempat gitu ya, bicara tentang enabler ya, di mana enabler itu ada 7 enabler, ya, ada 7 enabler, kemudian masing-masing enabler itu akan memiliki 4 dimensi. Ya, apa aja? Stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan pertama ketika bicara stakeholder adalah are stakeholder need address ya. Apakah kebutuhan dari stakeholder itu menjadi tujuan gitu ya, address. Yang kedua, apakah are enabler goal achieve? Apakah tujuan dari enabler tercapai? Ya, nah ini akan menjadi acuan gitu ya. Kalau enabler itu baik, maka 2 ini tercapai.
Tapi ada pendukungnya. Pendukungnya apa? Pendukungnya adalah bicara tentang life cycle sama good practice. Kalau life cycle-nya di manage dan juga good practice dijalankan, maka ini akan menjadi indikasi stakeholder need address sama enable goal tercapai, gitu ya. Jadi gampangnya life cycle itu adalah langkah-langkahnya, ya. Jadi kita punya plan, kita punya do, gitu ya, kita punya action, gitu ya, kita punya monitoring, gitu ya, kita punya evaluasi, kita punya peningkatan, gitu ya, kita punya macam-macam. Jadi di setiap enabler itu life cycle-nya dijalankan apa enggak, di manage apa enggak, ada rencana apa enggak, ada pemantauan apa enggak, ada apa namanya, ada divisi tersendiri enggak yang bicara tentang quality, gitu ya, di masing-masing enabler, gitu ya. Kemudian yang keempat, apakah good practice apply, ya? Apakah good practice yang orang lain jalankan kita lakukan, gitu ya. Kalau dua ini jalankan, maka ini adalah indikasi kalau dua hal ini juga kita tercapai. Maka dikenal namanya lead indicator sama lag indicator, ya. Jadi kalau lead itu contohnya di sini juga dibahas, ya. Di e-book ini juga dibahas, gitu ya. Jadi kalau lead itu yang ibaratnya menjadi indikasi lah, ya, leadnya. Kalau lag itu ini ibaratnya ujiannya, gitu ya. Ini ibaratnya latihannya, gitu ya. Kalau latihan ujiannya nilainya bagus, gitu ya, tryout-nya bagus, maka itu merupakan lead, ya, merupakan indikasi kalau nanti ujian benerannya itu tercapai. Tapi bisa aja lead-nya bagus, ternyata ujiannya jelek, kan bisa aja kayak gitu, bisanya. Tapi biasanya lead indicator mengarahkan bahwa lag indicator juga baik. Gitu ya, ini dibahas di sini detail banget, ya. Jadi metric that measure how successfully life cycle management is taking place. Jadi di sini bicara tentang life cycle, dan di sini bicara tentang good practice. Jadi dikatakan kalau life cycle-nya itu dijalankan, ya, kemudian good practice-nya juga dijalankan. Di sini dikatakan do not indicate. Ini keluar di kuisnya. Ini keluar di kuis. Do not indicate that desired outcome are being achieved, ya. Jadi ketika life cycle di manage, kemudian good practice dijalankan, itu bukan menunjukkan bahwa desired outcome itu achieve, ya. But they are likely to indicate that enabler are being successfully run. Tapi indikasi aja kalau enablernya itu berjalan, ya. Which is likely to lead to the desired stakeholder. Jadi lead-nya itu mengarahkan kemana? Desired stakeholder need sama enterprise goal being achieved. Ini sebenarnya yang dicari. Ini juga keluar nih. Dua poin ini, ya. Enterprise goal, ya. Goal sama stakeholder need sama enterprise goal, ya. However, only measurement of the achievement of the stakeholder need and enterprise goal will actually, ini keluar di quiz nih, poin ini. Ya, di sini sedang bicara sebenarnya yang diinginkan tuh dua yang ini, ya. Dua yang ini, stakeholder sama goal tercapai, tapi kalau ini dijalankan itu lead-nya, ya. Jadi kalau ini dijalankan bukan berarti desired outcome-nya tercapai, ya, hanya lead saja. Saya pikir nggak sulit dipahami. Metrik yang mengukur seberapa besar sukses manajemen siklus berlangsung dan seberapa baik praktik yang baik diterapkan tidak menunjukkan bahwa hasil yang diinginkan telah tercapai, tetapi cenderung menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan berhasil dijalankan, yang kemungkinan akan mengarah pada pemangku kepentingan yang diinginkan, ya. Kebutuhan dan tujuan perusahaan yang dicapai, namun hanya pengukuran pencapaian kebutuhan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan akan benar-benar menunjukkan hal itu. Udah saya bahas, ya. Saya pikir udah. Ini bicara tentang contohnya, ya. Di sini ada COVID-5 training course dan ada exam result, gitu ya. The trainer will look at the course appraisal sheet and if these are very positive about the course, then the ini ibaratnya ada pelatihan sertifikasi COVID-5, ya. Jadi kalau pelatihannya bagus, ya, berarti nanti sepertinya ujiannya juga bagus. Tapi ujian itu adalah lag, ya, tapi kalau pelatihan itu adalah lead, ya, lead indicator. Ya, ini agak-agak roaming sebenarnya, ya, translate-nya. Tapi silakan dibaca. Oh, habisnya. Selesai juga, ya. Selesai juga slide pertama. Ya, oke. Itu kebanyakan masih mengulang, ya, tapi nggak apa-apa lah.
Waktu kita masih panjang. Jam berapa sekarang? 9:15. Oke, Udah lewat, kita Pak. lanjut ya. Kita lanjut ke poin berikutnya ya. Oke, kita masuk kepada prinsip yang pertama ya. Ini prinsip yang pertama banyak keluar di kuis ya. Ya, ini masih ngulang juga, ada 14 ya. Paling banyak nanti di prinsip 1, prinsip 2 ya. Yang bawah-bawahnya nanti sedikit-sedikit aja. Oke, kita ya. Oke, kita ketemu di 9:15. Masih sama saya? Masih mengikuti ya? Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Jangan Panjang kita Pak. jalannya. Masih Ya, Pak. gimana? Kita lanjut ya. Cepet-cepet. Oke, ya. Ya, belajar itu harus sabar ya. Karena banyak chapternya. Oke, kita masuk kepada enabler 1 ya. Kita bicara tentang kayaknya kuisnya jam 10 kayaknya ya kuisnya ya. Bukan kuis ya. Formatif. Nanti saya bikin soal real time aja. Kita masuk di enabler pertama ya. Di sini kita akan bicara ada 7 enabler ya, ada 7 enabler. Jadi kalau kita bicara COVID-5 maka nanti ada 7 enabler. Nah, enabler pertama bicara tentang principle, policy, and framework ya. Kemudian enabler yang kedua bicara tentang proses ya. Ada kelewat ini. Ya, Nah, tadi sudah sih ya. Coba saya lihat di sini aja deh. Oke ya. Saya liatin 7 enablernya. Enabler pertama bicara tentang ini nanti di kuisnya juga banyak keluarnya. Bicara tentang ini ya. Enabler pertama tentang principle, policy, and framework. Anda harus bisa membedakan apa itu prinsip, apa itu policy, apa itu framework. Yang kedua bicara tentang goal. Yang kedua bicara tentang proses ya. Bicara tentang proses. Goal itu dimensinya ya. Ini enablernya. Kemudian yang ketiga bicara tentang strukturalisasi ya. Ini organizational structure, enabler yang ketiga. Kemudian yang keempat bicara tentang culture, bicara tentang etik, bicara tentang behavior. Kemudian yang kelima bicara tentang information. Yang keenam bicara tentang services, infrastructure sama application. Kemudian yang ketujuh bicara tentang people, skill, and competency. Itu yang dikatakan sebagai a holistic approach. Jadi ketika kita melihat COVID-5, kita tidak hanya bicara tentang proses, kita tidak bicara tentang information, kita tidak hanya bicara tentang arsitektur, maka kita bicara ketujuh enabler tersebut. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan a holistic approach. Ya, yang pertama kita bicara tentang mungkin saya agak cepat lah ya, ini ngulang juga. Yang pertama kita bicara tentang principle, kita bicara tentang policy, kita bicara tentang framework. Apa itu principles? Ya, Anda ada jadi tugas kemarin ya. Berarti udah dibahas ya, nggak apa-apa lah ya. Saya ulang lagi. Principle are the governing bodies expression of individual value and assumption that is used to express its view concerning the belief of the enterprise and the direction it has intention of driving to. Ya. Oke, jadi prinsipal adalah ekspresi yang dimiliki oleh governing body ya, tata kelola, yang merupakan nilai-nilai fundamental atau asumsi-asumsi yang digunakan sebagai sesuatu yang dipercaya, di belief itu penting gitu ya.
Jadi itu yang mendrive perusahaannya. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah principle I use to communicate both internally and externally and to ensure sound stewardship of asset that belong to the shareholder of a commercial enterprise or citizen ya. Ini juga sudah kita bahas ya minggu lalu. Kemudian principle can be viewed as expansion ya sebagai perluasan dari misi dan visi ya. Jadi prinsip itu adalah ekspansi dari misi sama visi. Kemudian kita bicara ada dokumen-dokumen yang bicara tentang prinsipal ya. Ada ethic charter, ya, ada ethic charter, ada piagam etik, ada social responsibility charter. Minggu lalu juga kita sudah bicara tentang a social responsibility charter ya. Sepertinya ini nggak saya ulang, ya agak panjang kalau saya mau ulang. Ya ini bahasa Indonesianya. Ya, prinsip adalah ekspresi badan tata kelola dari nilai-nilai dan asumsi fundamentalnya. Ya, ini saya skip aja, udah kita bahas minggu lalu. Oke. Kemudian ini keluar di kuis nih ya, keluar di kuis. Based on principle, berdasarkan prinsipal, governance body ya, provide policy ya. Jadi tata kelola akan menyediakan policy to management ya, buat manajemen to formally convey what has to accomplish by management untuk menjadi arahan apa saja yang harus dicapai oleh manajemen. Nah, ini nih pertanyaan ini. The policy are the rule and guidance on the overall intention and direction. Ini poin-poinnya. Jadi dari prinsipal itu kita turunkan menjadi policy. Jadi policy adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk yang menjadi arah dan intention itu sesuatu yang penting gitu ya. Itu adalah policy. Kemudian kita bahas tentang framework ya. Framework are governance and management framework that ensure proper governance and management of the enterprise. Jadi kita memerlukan tata kelola ya yang bicara tentang governance dan juga bicara tentang manajemen. Nah, contohnya adalah COVID 5 ya. COVID 5 itu adalah framework ya. Kemudian ini ada poin pentingnya lagi, ini keluar juga di kuis ya. Policy need to be a part of overall governance and management framework ya. Jadi ketika kita menjalankan COVID 5 maka yang menjadi dasarnya adalah policy gitu ya. Oke, silakan baca bahasa Indonesianya. Ya, kemudian kita masuk kepada dimensinya. Ada stakeholder ya. Jadi dikatakan stakeholder define policy and comply with policy. Comply itu sesuai gitu ya. Pemangku kepentingan menentukan kebijakan dan mematuhi kebijakan ya. Ini stakeholdernya. Kemudian ini ada 3 paragraf yang sepertinya juga keluar ya. Ini keluar nih, poin-poin ini keluar di kuisnya. Yang pertama adalah principle should be limited ya. Jadi prinsip itu nggak usah banyak-banyak. Should be limited in number and written in simple language to communicate the enterprise value ya. Kemudian disampaikan dalam bahasa yang sederhana untuk menyampaikan nilai-nilai dari nilai-nilai yang dijunjung oleh perusahaan. Itu prinsipal. Yang kedua adalah policy. Ya, ini juga keluar di kuis. Policy need to be effective, efficient, and non-intrusive ya. Jadi aturan ya, guidance itu harus efektif, efisien ya. Prosesnya mudah dijalankan atau efektif, efisien ya, sorry. Efisien itu prosesnya, kalau efektif itu hasilnya. Kemudian non-intrusive ya, ada pernyataan non-intrusive. Jadi non-intrusive itu adalah ketika orang melihat aturannya, dia ingin menjalankan, tidak melanggar hukum, ya, tidak melanggar apalah gitu ya, norma gitu ya. Oke. Kemudian non-intrusive is a specialist term that mean that anyone who is expected to comply with a policy understand the reasoning in the policy and therefore unlikely to resist conformance to policy. Okay, it is important to ensure policy are readily available to stakeholder ya. Sangat penting memastikan kalau policy itu tersedia gitu ya untuk stakeholder. Ya, bagaimana menjalankan kebijakan kalau kebijakannya aja nggak bisa diakses gitu ya. Yang kedua bicara tentang framework ya. Ini keluar juga di kuis ya.
Framework need to be open. Framework harus terbuka, comprehensive, ya, and flexible. Nah, ini yang keluarnya ini. Such that the changes to the interface situation can be readily dealt with. Jadi ini keluar di kuis pertanyaan bahwa framework itu harus terbuka, harus komprehensif, ya, menyeluruh, harus fleksibel. Jadi ketika ada perubahan dalam perusahaan gitu ya, apalah gitu ya, maka framework bisa mengatasinya. The framework should be current in that they deal with the current governance direction and objective, ya. Oke, ini perbedaan antara framework, policy, sama prinsipal. Silakan Anda baca bahasa Indonesianya, saya skip aja. Di sini ada life cycle-nya, penekanannya pada policy, ya. Policy have a life cycle and need strong policy framework, ya. Jadi policy harus memiliki life cycle sendiri, ya. Mungkin 5 tahun kita lihat kebijakannya apa perlu dirubah, ya. Apakah ada ketika pergantian pemerintahan, apakah ada aturan yang baru, kemudian policy harus kita rubah, ya. Oke, ini ya. This is vital to ensure that, for example, regulatory compliance by internal control is met. A policy framework enable policy documentation to be structured into grouping, ya. That make it for employee to find and understand and content of the policy. Ini hanya bicara tentang life cycle-nya, ya. Ada apa namanya, dokumentasinya juga gitu ya, sehingga bisa diakses. Saya pikir nggak terlalu sulit. Kemudian ini ada good practice-nya. As already stated, principle should be brief and simple, ya. Jadi prinsipal harus singkat dan harus sederhana. Harus singkat dan sederhana dan singkat, ya. Oke. Policy need to be explained in terms of their scope and validity, and they should be revised regularly, ya. Oke. Jadi policy itu harus bisa dijelaskan scope-nya, apa, bicara divisi apa, ya, scope-nya. Ini enaknya kita pakai bahasa Indonesia-nya, ya. Nah, ini dia. Seperti yang telah dinyatakan, prinsip harus singkat dan sederhana. Kebijakan perlu dijelaskan dalam hal ruang lingkup, ya, dan validitasnya, dan harus direvisi secara berkala. Itu kebijakan, ya. Sangat penting untuk memastikan adanya mekanisme untuk pemeriksaan dan pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, ya, dan bahwa pengucuran kebijakan dapat dengan menggunakan konsekuensi yang telah ditentukan untuk setiap kepentingan yang gagal mematuhi kebijakan. Jika tidak ada gunanya memiliki kebijakan. Tidak ada gunanya memiliki kebijakan. Kebijakan juga perlu memenuhi segala risiko perusahaan. Ya, ini bicara tentang good practice. Ya, oke. Sebelum masuk ke enabler, ya, saya mau break sebentar lah, ya. Saya kok agak... kita break 5 menit lah, ya. Kita break 5 menit. Ya, kita mulai lagi jam 9.35, ya.